Nasib pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur penuh tanda tanya setelah Presiden Joko Widodo lengser. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan dilantik sebagai kepala negara di DKI Jakarta, serta tidak akan menandatangani keputusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan ibu kota negara. Menurut Rocky Gerung, bagi Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN merupakan beban karena akan menimbulkan berbagai konsekuensi. Saya kira begitu Prabowo dilantik di Jakarta, pasti dilantiknya, dia nggak akan tanda tangan itu kan. Ya. Karena bagi dia itu ada beban sebetulnya. Betul. Kan konsekuensi dari memindahkan ibu kota itu Kepres ada itu segala macam anggaran mesti keluar dari situ, pendidikan baru mesti ada di situ tuh, penyesuaian itu kayak latihan kayak manasik haji gitu kan, karena mesti tahu keadaan di tempat yang baru itu kan. Dan itu juga butuh psikologi baru. Diketahui, Presiden Joko Widodo menyerahkan penandatanganan keputusan Presiden atau Kepres tentang pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat melalui pernyataan Jokowi ketika ditanya wartawan tentang kapan terbitnya Kepres pemindahan ibu kota. Jokowi mengaku belum menandatanganinya dan bisa saja dilakukan Prabowo. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani. Hingga kini Jakarta masih menyandang ibu kota negara meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ telah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Hukum Dini Purwono menjelaskan, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN, DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota negara sampai terbitnya keputusan Presiden tentang pemindahan IKN ke Nusantara. Jadi saya kira tuh Prabowo akan anggap ya itu ibu kota kita bangun 50 tahun lagi. Jadi pelan-pelan. Dan Jokowi tentu nggak mau ambil risiko karena dia bilang pindahin. Sementara pada akhirnya kemudian Prabowo bilang stop itu. Jadi balik lagi dong. Jadi dua kepres pemindahan dan oleh Jokowi dan kepres pembatalan pemindahan oleh Pak Prabowo, atau kepres yang sekedar menjadikan pemindahan itu berlangsung secara administratif, tapi secara real nggak dipindahin kan. Bagaimana membayangkan misalnya kedutaan Amerika yang lagi dia bangun mungkin tiga tingkat ke bawah itu tiba-tiba disuruh pindah ke IKN, kan ajaib itu. Jadi tentu dunia internasional juga atau kedutaan-kedutaan utama itu lagi konsolidasi karena bagi mereka semester depan itu mulai lagi ketegangan internasional, soal-soal yang menyangkut persiapan perang dunia ketiga, soal-soal yang menyangkut perlombaan menyimpan energi karena kepentingan untuk dalam negeri. Jadi semua soal itu juga menyibukkan diplomat-diplomat yang ada di Jakarta. Bagaimana kalau mereka diminta supaya 17 Agustus siap-siap dan setelah Oktober siap untuk pindah semua kedutaan, itu juga ngaco itu. Jadi kesulitan kita membaca IKN itu sebagai simbol dari kegagalan Jokowi. Ya, kan jadinya kesannya nggak seperti saya sebut tadi, nggak fair dong ya. Pak Jokowi tahu bahwa beliau tahu bebannya berat karena dalam pernyataan juga begitu. Soal transportasi, pengamanan dan sebagainya disinggung ketika soal upacara 17 Agustus. Ditanya oleh wartawan apakah kepala negara asing juga diundang dalam peringatan itu, dan katanya diundang dan tapi memang kan tidak sederhana soal transportasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau beliau sendiri sudah merasa itu bahwa berat, tapi kenapa kemudian dilempar ke Pak Prabowo? Ini kan ini seperti kesannya jadi tidak bertanggung jawab gitu Pak Jokowi. Kelihatannya memang itu. Jadi perlahan-lahan Jokowi akan geser beban dan tanggung jawab yang harusnya dia buktikan pada Prabowo. Nanti juga mungkin Jokowi akan kasih suruh kepres untuk menghidupkan kembali SMK Pak Prabowo yang mesti hidupin lagi itu, dan kepres untuk membuat ekonomi meroket, maka Prabowo disuruh bikin roket supaya ekonominya ngikut roketnya tuh. Jadi kekonyolan ini yang akan kita lihat sebagai ya Indonesiana itu, cerita-cerita yang kalau dikumpulkan mati ketawa cara Indonesia, gitu ya. Mati ketawa cara Indonesia. Dan sekali lagi
ini makin lama makin dekat ke bulan Oktober, dan setelah itu November udah mulai kesibukan pilkada segala macam tuh. Jadi Agustus, September, Oktober itu semua fokusnya ada di daerah tuh, karena partai-partai juga akan masuk ke daerah, nggak ada yang peduli dengan politik nasional. Sementara Jokowi masih berupaya untuk mengatur strategi supaya dia masih ada di dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi kelihatannya ini kayak orang Jokowi ini kayak orang yang ngintil dan nggak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba bikin pencitraan bahwa dia masih didengar oleh 82% rakyat. Kan itu kekonyolan itu. Jadi mestinya dari awal Jokowi bilang, udah, saya udah lendak, saya nggak akan lagi campur tangan dalam semua hal. Saya bersiap-siap untuk nyari kardus untuk bawa pulang barang-barang saya ke Solo. Kan itu lebih masuk akal tuh. Supaya Prabowo lega. Jadi Prabowo bisa katakan, oke, kita belum bisa pindahin ibu kota, karena tunggu pelantikan saya aja tuh. Kira-kira lebih enak begitu. Tapi Jokowi kan tetap ingin punya mimpi, dan mimpi di siang bolong itu yang isinya adalah halusinasi kan. Orang kalau mimpi di siang bolong itu kepanasan, apalagi itu isinya halusinasi nanti. Kita mesti sebut itu pada Pak Jokowi, karena kita nggak tahu lagi bagaimana menerangkan gagasan beliau itu, dan akhirnya macet semua.